Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Enggak. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Siap, kita mulai. Selesai. Walaupun masih puasa, kita harus tetap semangat belajar ya. Waktu-waktu ini kan puasa, berarti mendekati lebaran. Biasanya kita beli baju dong. Nah, kalau beli baju, biasanya kita nyobain bajunya di fitting room. Itu biasanya kalau misalnya kita di depan cermin, bayangannya sama atau beda? Sama besar ya? Gimana kalau kita membayangkan, kalau misalnya di fitting room itu ada dua cermin yang disusun berhimpitan membentuk suatu sudut. Pasti kalian pernah kan melihat bayangan kalian itu lebih dari dua, padahal cerminnya cuma dua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dua cermin datar yang disusun secara berhimpitan dan membentuk sudut. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah membuktikan kesamaan jumlah bayangan pada kedua cermin yang dipasang membentuk sebuah sudut. Yang kedua, melakukan percobaan dengan alat sederhana untuk membuktikan kesamaan jumlah bayangan pada kedua cermin yang dipasang membentuk sebuah sudut. Kemudian yang ketiga adalah menghitung bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar pada suatu sudut tertentu. Nah, untuk bahan ajarnya bisa kalian scan di kode QR yang ada di depan. Oke, kita amati gambar yang ada di depan. Coba ibu mau tanya, ada berapa kucing yang ada pada gambar? 9. Jadi yang ada pada gambar ini 1 atau 9 sih? Jadi yang benar adalah 1. Karena yang lain adalah bayangan. Coba kalau itu bandingkan, misalnya kucing tersebut bercermin dengan cermin seperti ini. Bayangannya apa sih, ada berapa? 1. Jadi apa yang berbeda antara bercermin dengan cermin ini dan dengan cermin yang ada di gambar? Yang ini hanya 1. Yang ini berapa? 2. Terus bentuk cerminnya gimana? Membentuk sudut. Jadi rumusan masalah yang bisa kita ambil adalah perbedaannya apa? Tadi kan dua cermin yang dipasang secara berhimpit dan membentuk sudut itu mempengaruhi jumlah bayangan yang dihasilkan. Nah, dari jawaban itu apakah benar kalau misalnya dua cermin itu menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda? Jawabannya ada iya dan tidak. Jadi jawaban pertama berarti jumlah bayangan mempengaruhi maksudnya besar sudutnya itu mempengaruhi jumlah bayangan. Kemudian yang kedua, besar sudut itu tidak mempengaruhi jumlah bayangan. Nah, untuk menentukan jawaban tersebut kita akan melakukan simulasi digital menggunakan Java Lab. Bisa dilihat nanti di bahan ajar, di scroll atau di balik itu nanti ada kalian ketemu namanya simulasi Java Lab. Ini digerakin. Nah. Jadi ini adalah cermin, dua cermin. Jadi nanti kalian bisa gerak-gerakan sesuai dengan sudut yang kalian mau. Gerakan sudutnya ada di samping kanan kalian. Gitu. Coba. Jadi misalnya kan sudut 60 derajat. Nah, ini adalah cermin yang membentuk sudut 60 derajat. Kemudian yang di tengah ini adalah benda. Terus yang di luar cermin ini adalah bayangan. Jadi bayangannya ada berapa? 4. Ya, betul. Nah, ini kan pakai simulasi yang ada digital. Gimana kalau percobaan langsung, Bu? Apakah sama kalau kita melihat cermin yang didapatkan itu benar bayangannya ada lebih dari 2? Kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan dua cermin dan benda yang ada di sekitar kita dengan panduan ELKPD yang bisa kalian scan QR code-nya di depan. Silakan.
habis, setelah melakukan percobaan, siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Saya. Sudut 180 derajat, jumlah bayangannya 1. Sudut 120 derajat, bayangannya 2. Sudut 90 derajat, bayangannya 3. Sudut 60 derajat, bayangannya 5. Sudut 45 derajat, jumlah bayangannya 7. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Is. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita kan sudah tahu, melihat sendiri gimana bayangan yang dibentuk oleh dua cermin yang berhimpit membentuk sudut. Jadi apa hubungannya? Jadi setelah melakukan percobaan, kan kita ada analisis data di LKPD. Nah, coba kalian analisis apakah persamaan 360 derajat min sempar alfa itu adalah sudut yang diapit oleh dua cermin, min 1 itu sama dengan jumlah bayangan yang dihasilkan. Apakah hasilnya sama? Sama. Jadi sudah jelas ya setelah melakukan percobaan secara berkelompok dan juga mengerjakan ELKPD. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita akan melakukan asesmen menggunakan quizzes. Silakan ketik di Google joinmyquizzes.com. Kemudian nanti answer pada ada di depan. 21092. Ini jawabannya 3. Kita beri tepuk tangan untuk 3 orang itu. Sekarang kaitannya Naufal yang mana? Oh iya, di sana. Jadi gimana pelajaran hari ini? Apakah susah? Tidak terlalu ya, jadi bisa dipahami. Apa yang kita pelajari hari ini? 1. Pembentukan bayangan cermin datar. 2. Cermin datar yang disusun berhimpit membentuk sudut menghasilkan bayangan tertentu. Coba kita simpulkan bareng-bareng dari apa yang teman-teman kalian sampaikan. Yang pertama tadi apa? Kita belajar tentang Cermin. cermin datar atau pembentukan bayangan pada cermin datar. Terus yang kedua, ternyata kalau kita menyusun dua cermin secara berhimpit dengan sudut yang berbeda, jumlah bayangan yang dihasilkan berbeda atau sama? Oke, gitu. Jadi tadi persamaan kita 360 derajat per alfa min 1, di mana alfa itu adalah apa? Sudut yang diapit. Terbukti atau tidak? Terbukti. Nah, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.